Namaku Rian Wijaya. 3 bulan lalu, datang ke negeri Aruna buat cari duit, tapi malah ditangkap jagoan setempat di sini. Nona besar keluarga Pratama bawa ke tambang, disuruh kerja paksa di tambang. Di negeri Aruna, nyawa manusia murah sekali. Setiap hari kalau nggak sanggup serahin, batu mentah seberat 150 kilo. Mereka bakal tembak mati. Aku kelelahan dan sakit. Tenaga menurun. Nggak bisa kumpulin batu yang cukup. Rian Wijaya. Sini lo. Rian Wijaya. Dipanggil kok nggak denger? Batu mentah 150 kilo aja, nggak bisa kumpulin? Buat apa gue simpan lo? Bang Bayu, tolonglah, kasih aku kesempatan. Besok, aku janji kumpulin 2 kali lipat. Aku mohon. Lutut. Nona besar semua siap. Eksekusi. Jangan. Biar gue siksa lo dulu. Biar nanti lo mati tenang. Lihat semua. Inilah akibatnya. Akibat nggak bisa kumpulin batu. Jangan. Awas. Nona besar, ampunilah, aku salah. Aku nggak berani lagi. Cari mati. Cek. Siapa yang suruh dia? Rian Wijaya, iya kan? Karena lo selamatin gua. Hari ini, masalah lo nggak kumpulin batu, gue bisa maafin lo. Tunggu. Bocah. Nona besar udah maafin nyawa lo. Mau mati lagi apa? Nona besar. Aku mau ikut Nona. Nadia Pratama adalah putri keluarga Pratama, salah satu dari 5 keluarga besar Aruna. Menguasai pasar giok Aruna. Karena aku punya kemampuan melihat masa depan, harus kumanfaatkan untuk kabur dari tambang. Ubah nasibku di Aruna. Dasar kau. Si orang seraya kurus kering. Berdasar apa kau? Hah? Bisa ikut nona besar? Kalau tak segera pergi, kubunuh kau. Ikut aku? Apa nilai yang kau berikan? Jaket Chanel, harganya 157,5 juta rupiah. Celana dalam bertabur berlian, harganya 112,5 juta rupiah. Pantas jadi putri keluarga besar. Celana dalamnya saja bertabur berlian. Tidak. Aku tak cuma bisa lihat masa depan, tapi juga punya kemampuan analisis segala hal. Kalau tak punya kemampuan, jangan buang waktu. Pulang gali tambang. Nona besar, aku bisa bantu Nona menilai giok dan bertaruh batu. Dan pasti untung. Bocah, apa yang kau omong? Aku ahli penilai profesional. 10 tahun di bidang ini, saja tak berani jamin. Taruhan batu pasti untung. Berdasar apa kau? Diam. Karena kau bilang bisa, tunjukkan bukti. Batu biasa, nilainya 0. Masa, Bayu Mahesa ini pilih banyak batu mentah, ternyata tak satu pun berisi giok. Pas. Ambil dulu bunganya darimu. Nona besar. Ini yang kau suruh Bang Bayu pilih sendiri, batu mentahnya, benar? Betul. Semua ini saya, ahli penilai senior, pilih dengan teliti. Semuanya batu terbaik dari tambang. Terbaik? Kau bawa sampah ini, bohongi Nona besar bilang terbaik? Kau ngomong apa? Rian Wijaya, kalau kau bohongi aku, mati! Rian Wijaya ini cari mati sendiri. Semua batu ini, semuanya dipilih Bang Bayu dengan sangat hati-hati untuk keperluan Nona besar. Masa bilang sampah,
Kau berani-beraninya lempar batu saya. Aku bunuh kau. Diam! Kau lihat baik-baik. Lihat. 20 lebih batu. Tak satu pun keluar giok. Bayu Mahesa, jelaskan. Bos, saya salah. Saya lalai. Bos, kasih kesempatan lagi. Saya dan Bos Aruna Barat, Arman Gunawan, akan ada taruhan batu privat. Kalau giok yang kau beri, yang dikeluarkan itu sampah semua, lebih baik saya langsung menyerah. Bos, saya salah. Kasih kesempatan lagi. Saya pasti bantu bos menang. Kesempatan bagus. Bayu Mahesa, jangan cuma omong besar. Bantu Nona besar taruhan batu. Saya juga bisa. Kau? Ide bagus. Kalau begitu, kalian berdua adu. Yang menang, boleh ikut aku. Yang kalah, mati. Ini satu-satunya. Kesempatanku kabur dari tambang. Harus kurebut. Nona, aku mau tantang. Tapi entah Bang Bayu berani atau enggak. Sombong. Ayo aja. Masa aku takut sama budak tambang? Baik, sudah diputuskan. Kalian berdua pilih satu batu mentah. Yang nilainya lebih tinggi menang. Silakan pilih. Bayu itu jago taruhan batu, terkenal di sini. Meski kondisinya kurang, tetap jauh di atas Rian. Rian sendiri yang cari mati. Jadi budak biasa saja enak, malah mau tantang Bayu. Sudah. Ambil yang ini. Ini batu giok merah yang sudah dibuka. Belum dibelah, tapi sudah tembus cahaya. Kalau tak ada masalah, batu ini setelah dibelah bisa bernilai miliaran. Nona, sudah kupilih. Kalau tak ada masalah, giok ini setelah dibelah minimal 2,25 miliar rupiah. Bisa untuk permintaan maaf untuk Nona. 1,12 juta rupiah. Batu jelek ini cuma ada sedikit giok di kulit. Harganya cuma segitu. Bawa alat potong. Bang Bayu sudah mulai memotong batu. Rian Wijaya ini, kenapa masih diam? Pasti lihat Bang Bayu sudah dapatkan sepotong giok merah. Jadi ketakutan. Siapa suruh dia asal ngomong, berani taruh batu dengan Bang Bayu? Benar-benar cari mati. Rian Wijaya, pilih batu dong. Kalian orang Seraya, memang selalu lamban ya. Memilih batu mentah bukan soal cepat, tapi bagus. Aku tak seperti orang yang pilih batu taruhan sampai masuk perut, cuma dapat sampah. Bocah, kalau batu giokku dibelah, itulah akhirmu. Bayu Mahesa, kau sendiri cari mati? Jangan salahkan aku. Aku sudah pilih. Hahaha. Rian Wijaya, kau pilih batu mentah dari tumpukan sampah? Otakmu bermasalah? Kurasa, Rian, kau benar-benar ketakutan. Ambil batu dari sampah? Kau memang cari mati sendiri. Rian Wijaya, Bayu Mahesa, karena kalian sudah pilih batu mentah, aku peringatkan dulu. Nanti siapa ingkar janji, jangan salahkan. Peluru tak kenal mata. Nona, tenang saja. Giok merah kelas tinggiku. Setelah dibuka, pasti bisa mengalahkan. Sampah pilihan Rian Wijaya ini, aku tidak akan ingkar janji. Menang atau kalah bertaruh batu giok. Bukan cuma soal bicara. Rian Wijaya, aku biar kau senang-senang 3 menit terakhir. Tunggu sampai giok merah kelas S tinggi ini terbuka. Aku sendiri yang antarmu mati. Biar Nona melihat apakah batu mentahku ini benar giok merah kelas S tinggi. Sepertinya ini bukan giok merah kelas S tinggi.
Itu giok merah kelas S tinggi. Bang Bayu, giok sebaik ini harus kau lihat sendiri kan? Baik. Hari ini akan kubuat kau mati dengan jelas. Ini tidak mungkin. Ini batu yang kupilih dengan sangat hati-hati. Kenapa hanya keluar? Hanya sedikit hijau ini, meskipun itu giok merah kelas S tinggi. Nilainya tak sampai ratusan ribu. Kalau begitu, bukankah Rian Wijaya cukup keluarkan sedikit giok, bisa menang? Syaratnya harus ada giok yang keluar dulu, sampah pilihan Rian Wijaya itu. Walaupun keluar giok, tidak akan lebih baik dari giok Bang Bayu. Banyak, kan? Benar. Meskipun giokku hanya bernilai ratusan ribu. Masih lebih baik dari sampahnya. Punyaku belum dibuka. Hahaha. Rian Wijaya, ini batu bagus. Yang kau yakin banget? Bener kan? Rian Wijaya cuman sampah tukang gali. Giok pun tak keluar. 2 sampah. Rian Wijaya, kau kalah. Rian Wijaya, kau kalah. Bilang kata perpisahan. Nona besar, kasih aku kesempatan lagi. Tukang, ikuti garis ini. Gosok pelan-pelan. Ya, baik. Rian Wijaya, tak habis-habis kau? Rian Wijaya, kalau kau pria sejati, terima hasil taruhan. Jangan lama-lama. Nona besar, percaya padaku. Di batu mentahku ada giok hijau kekaisaran terbaik. Tadi aku tak jelaskan ke tukang belah batu. Kau tahu apa itu giok hijau kekaisaran? Jangan asal ngomong. Nona besar, tembak mati dia sekarang. Seret buat anjing. Biar dia potong. Kalau tak keluar, kau yang dipotong. Cepetan. Baik. Nona besar, batu jelek begini? Mana mungkin ada giok hijau kekaisaran? Dia cuma takut mati. Membohongi Nona. Buang-buang waktu saja. Ikut Nadia Pratama. Hidup di ujung pisau memang... Cepat potong. Lihat Rian ekspresi seriusnya. Jangan-jangan batu ini benar ada giok hijau kekaisaran. Omong apa sih? Giok hijau kekaisaran paling langka dan paling berharga. Satu potong saja ratusan juta. Dia Rian. Kalau benar bisa dapat, langsung melesat ke puncak. Giok hijau kekaisaran. Nona besar keluar hijau. Giok hijau kekaisaran. Nona besar, Rian, berhasil memotong giok hijau kekaisaran pertama. Di tambang kita, walau cuma setengah, tapi kualitasnya bagus. Setengah ini bisa dijual 50 juta. Rian, benar dapat giok hijau kekaisaran. Ryan, kerja bagus. Tidak mungkin. Ini mustahil. Ryan, dia cuma buruh tambang. Mana mungkin dia dapat giok hijau kekaisaran? Bayu, kalah ya terima. Ucapkan kata terakhir. Nona besar, bos. Tolong maafkan saya kali ini. Saya ikut Anda 5 tahun. Tak ada jasa. Paling tidak ada pengabdian. Maafkan saya, tolong. Maaf? Bertahun di bawah lindunganku. Kau semena-mena, kau pikir aku tak tahu? Sudah nikmati 5 tahun. Saatnya mati. Nona besar, apakah tak ada ruang untuk bicara? Jalan. Kalau begitu, maaf ya. Hahaha. Sial. Nona besar, apakah tak ada ruang untuk bicara? Jalan. Baiklah, aku terima. Hati-hati. Rian Wijaya. Rian Wijaya, ini semua gara-garamu? Aku jadi seperti sekarang ini. Aku bunuh kau, aku
Rian Wijaya. Nona besar. Aku tak berani lagi. Kumohon lepaskan aku. Seret dia untuk anjing. Jangan. 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 Aku takkan berdamai dengan kalian. Nona besar, ambil. Nanti di taruhan privat, bantu aku menang dari Arman Gunawan, taruhan batu. Setelah itu ikut aku. Terima kasih, Nona besar. Jangan buru-buru, terima kasih. Kalau ketahuan, kau sama bodohnya dengan Bayu Mahesa, si tukang omong besar. Nasibnya akan jadi nasibmu. Bersekutu dengan Nadia Pratama, sama saja bersekutu dengan harimau. Harus segera kembangkan kekuatan sendiri. Tak bisa pasif terus. Untukmu, anggap saja pelindung diri. Nona besar, Sudah siap? tenang, ada aku. Kali ini pasti bantu Nona menang dalam taruhan batu melawan Arman Gunawan. Nona besar. Ini siapa? Rizky Hartono. Ahli belah batu yang khusus ku cari. Nanti, kalian berdua bantu aku taruhan batu. Jadi kau rekan satu tim kali ini? Saat taruhan batu nanti, jangan jadi beban. Taruhan privatku dengan Arman Gunawan ini, gunakan tambang senilai 5 miliar dan sebagai taruhannya. Kalau seluruh hartaku kutaruhkan padamu, sendirian, aku pasti dihabisi, habis-habisan. Nona besar. Cerdik sekali. Kecerdikanku akan kau pahami perlahan. Kalau gara-garamu, taruhan batu ini kalah. Aku rugi duit, kau mati. Nona besar Pratama, lama tak jumpa. Makin cantik saja. Arman Gunawan, uangnya siap? Tentu. Soalnya, kalau kau kalah kali ini, dan tak mau bayar, tambang senilai 1.125 miliar rupiah, maka kau cuma bisa jadi kekasihku. Urusan ranjang Nona besar Pratama, sudah lama ingin ku coba. Arman Gunawan, kalau hari ini bukan taruhan privat. Dengan omonganmu tadi, keluargamu sudah siap urus jenazahmu. Sama-sama. Bukannya kita kesini untuk taruhan batu? Ayo mulai. Dia Arman Gunawan. Asal kau bantu aku kalahkan dia. Gaji tahunanmu 500 juta rupiah. Selain itu, kau juga diizinkan berbisnis di wilayahku. Dermawan sekali. Tapi kalau kalah, cuma buktikan kau cuma tukang tipu. Pergi sendiri ke bukit belakang jadi makanan anjing. Nona besar, jangan khawatir. Dengan aku di sini, pasti tak akan kalah. Lambat sekali. Cepat mulai. Pergilah. Arman Gunawan, suruh ahlimu cepat maju. Dua tuan ahli. Keluar. Biar mereka lihat. Kenapa? Kok kalian berdua? Siapa mereka? Hebat juga? Diam! Di negeri Aruna ada daftar peringkat. Yang masuk daftar itu, semuanya maestro taruhan batu. Tuan Bima Gunawan dan Tuan Galang Gunawan, mereka di daftar peringkat ketiga dan kelima. Pantas Arman Gunawan berani taruh tambah senilai 1.125 miliar rupiah sebagai taruhannya. Ternyata dia sudah siapkan maestro dari awal. Kalau begitu, ahli yang Nona besar cari, tak sehebat maestro itu? Nona besar Pratama. Jangan-jangan takut. Kalau tidak, langsung nyerah saja. Bos Arman Gunawan, siapa kalah siapa menang, baru ketahuan setelah diadu. Nona Pratama. Si anak ini, lihat cara berpakaiannya. Dia budak tambang di tambangmu, kan? Sepertinya, dia orang seraya lagi. Está de morar. Orang seraya sombong dan angkuh sama sekali tak paham taruhan batu. Di negeri Aruna kami, cuma layak jadi budak tambang. Sepertinya selama ini, orang seraya punya uang dan pintar main, membuat kalian punya kesan keliru bahwa orang seraya sombong dan angkuh. Hari ini, akan kami tunjukkan kehebatan orang seraya. Kami orang seraya kalau taruhan batu, tak seperti bos Arman Gunawan, cuma bisa omong doang. Bocah sial, sudah lama aku sabar. Kau cuma sampah dari seraya, berani bicara begitu padaku? Kau merasa hidupmu sudah terlalu panjang? Bos Arman Gunawan,
Meski hari ini kami buka taruhan batu privat, tidak ada aturan membunuh ahli giok lawan. Bocah sial. Kutambah umurmu beberapa menit. Nanti, kalau kalah taruhan batu, kau akan jadi bidak buangan nona besar. Nanti, lihat bagaimana kuat jarimu. Ternyata Rian Wijaya benar. Bos Arman Gunawan bertaruh batu. Cuma bisa mulut. Sudah sampai kapan lagi? Kenapa belum mulai? Baik. Dengar nona besar Pratama. Di tempat ini, ada 4 ahli penilai. Masing-masing pilih satu batu mentah. Yang harganya tertinggi menang. Bagaimana? Rian Wijaya, jangan lupa yang kukatakan sebelumnya. Menang, apapun bisa kukabulkan. Kalau kalah, kau tahu akibatnya. Bos, sudah dipilih. Satu batu giok es lembut motif bunga biru, satu batu giok jenis es. Nilainya masing-masing 3 juta dan 5 juta. Ternyata maestro ternama Myanmar cuma segini. Rian Wijaya, cukup belum? Kedua maestro itu tak seperti kau yang cuma omong besar. Apa omong besarku? Hah? Dia pilih giok motif bunga biru lembut, harganya cuma 3 juta. Hah? Dia sedikit lebih baik, giok jenis es, nilai 5 juta. Cuma cari perhatian. Aku peringkat 5 judi batu aja. Nggak berani jamin. Bisa langsung tahu harga batu mentah. Orang Hua ini memang sama. Kayak dulu, beda tipis. Cuma bisa omong besar. Nona Pratama ini, kok nyari budak tambang tukang gembar buat taruhan batu? Apa mau sengaja kalah? Terus nikmatin aku layanin di ranjang? Arman Gunawan, kalau kau masih lancang, jangan salahkan aku. Langgar aturan. Cepat pilih batu. Batu ini bagus. Kulitnya jenis es puncak, tapi dalamnya retak semua. Sial. Ngapain liatin? Cepat pilih. Jangan jadi beban. Batu ini bagus. Jangan pilih ini sampah, nggak berharga. Omong kosong, batu ini disenterin bening jernih. Ini di antara batu jenis es terbaik. Aku serius. Batu ini di permukaan memang jenis es, tapi dalamnya retak, nggak berharga. Sudah Rian, batu ini kupilih dengan sangat teliti. Setelah dibelah, harganya minimal 10 juta yuan. Jangan asal bicara di sini. Nona, sudah dipilih. Yang ini. Kamu yakin mau pilih batu ini? Ya Nona, percayalah padaku. Kalau batu ini dibelah, kita sudah setengah menang. Kalau kamu tak mau dimintai pertanggungjawaban Nona, lebih baik jangan pilih yang ini. Rian, cukup. Jangan-jangan kamu ini mata-mata lawan? Cukup, Ryan. Cuma 1,95 juta ringgit. Urus saja dirimu sendiri. Ahli katanya, ternyata tak bisa diandalkan. Lebih baik andalkan diri sendiri. Di atas meja ini, ternyata ada satu jenis kaca senilai 30 juta yuan, dan ada satu lagi, giok hijau kekaisaran senilai ratusan juta yuan. Lagi pula batu untuk pertandingan ini, gratis. Kesempatan bagus untuk cari untung.
Nona, sudah kupilih. Jangan lama-lama. Cepat belahlah. Aku ingin lihat apakah batu pilihan kedua ahliku sama dengan yang kamu katakan. Mulailah, ahli. Astaga. Giok jenis es milik Wugang bernilai 5 juta yuan. Yang dipilih Master Wuxi, giok es lembut bermotif bunga, bernilai 3 juta yuan. Ternyata, sama persis dengan kata Chen Fan. Dua batu mentah, giok di dalamnya. Persis kata Rian Wijaya. Bagaimana dia tahu? Sepertinya, aku meremehkannya. Rian Wijaya. Jika digabung, nilainya 800 juta rupiah. Di dunia batu giok, batu ini sama sekali tak berharga. Bagaimana aku menang? Bos Arman, batu di taruhan privat ini kualitasnya rendah. Kami sudah pilih yang terbaik. Benar, Bos Arman. Orang tadi, Rian Wijaya, bilang batu pilihan. Ahli kita, itu sampah. Tak bernilai, masih ada harapan. Nona, Rian Wijaya, dia cuma beruntung. Bisa tebak batu, para ahli. Aku tak yakin dia bisa tebak batuku. Kalau tebakanku benar, jangan nangis. Rian Wijaya, jangan bicara sembarangan. Nanti, setelah batuku dibelah, kau yang malu. Nona Pratama, batu milik ahli Rizky sudah dibuka. Giok jenis es. Rian Wijaya, dengar? Jenis es? Bukannya kau bilang batuku sampah? Masih mau komentar? Nona, benar tidaknya? Lihat sendiri, pasti tahu. Kau retak semua? Kok retaknya banyak banget? Mustahil. Batu yang kubeli kok sama dengan kata Rian Wijaya? Nona besar. Batu ini memang keluarkan giok jenis es. Tapi retakannya terlalu dalam. Sekalipun kualitasnya bagus, tetap tidak bisa dibuat perhiasan untuk dijual. Sayang sekali. Harganya jatuh. Berarti tak berharga? Bos Arman, selamat ya. Taruhan ini pasti kita menang. Nona besar pertama, jangan buang waktu lagi. Langsung nyerah saja. Bos Arman, batuku belum dibelah. Kenapa buru-buru senang? Memangnya kenapa? Semuanya sudah jelas. Kalian cuma punya satu kesempatan. Aku tidak percaya satu batu mentahmu bisa menang lawan dua batuku. Bocah lancang, melawan takdir itu bukan hal yang mudah. Bos Arman, taruhan batu kan selangkah ke surga, selangkah ke neraka. Soal melawan takdir, siapa yang tahu? Betul kan? Ayo belah batu. Keluar hijau. Ini jenis kaca kelas puncak. Nilainya minimal 6 miliar 750 juta rupiah. Nona Pratama. Selamat. Selamat ya. Bagaimana mungkin? Benar-benar jenis kaca. Kualitas seperti ini, hanya sedikit di bawah giok hijau kekaisaran. Sepertinya, Rian Wijaya, kau kembali memberiku kejutan. Bos Arman, batu milikku ini bernilai 33 miliar 250 juta rupiah. Lebih mahal dari dua batu mentahmu. Itu 8 miliar 800 juta rupiah kan? Kau ini, jangan terlalu jumawa. Aku hanya ingin mengingatkan Bos Arman Gunawan agar jangan lupa taruhan dengan nona besar kami. Ini tambangku di barat laut. Bernilai 1.125 miliar rupiah. Rian Wijaya ya. Matamu cukup tajam. Bagaimana kalau ikut bekerja denganku? Nadia Pratama bayarmu berapa? Aku kasih 10 kali lipat. Bos, Anda takkan mampu membayarku. Hati-hati di jalan. Kau santai. Kau benar-benar ingin melawanku ya? Tunggu saja nasibmu. Nona besar, tugas selesai dengan baik. Kerja bagus. Nona besar, kenapa menatapku seperti itu? Nona besar,
Meski aku bantu Nona menang, dalam taruhan batu ini, Nona perlu berterima kasih seperti ini. Aku bukan tipe orang seperti itu. Celanamu kenapa? Kok menonjol gitu? Oh, ternyata ini. Nona besar, ini sebenarnya hadiah dariku untuk Nona. Bagus, aku suka. Kau cukup perhatian. Syukurlah kalau Nona besar suka. Sudahlah, kau membantuku menang taruhan batu. Karena kau suka batu ini, kuhadiahkan untukmu. Terima kasih, Nona besar. Ingat, jangan berbuat curang di depan mataku. Setiap gerak-gerikmu bisa kulihat. Ikut aku pulang. Hah? Besok ulang tahun kakek saya. Saya harus beli hadiah dulu. Kamu sebagai bawahan saya, besok ikut saya pulang, rayakan. Mengerti? Wah, ramai sekali. Sepertinya saya datang di saat yang tepat. Dimas Pratama, mau apa kau kesini? Sepertinya saya datang di saat yang tepat. Dimas Pratama, mau apa kau kesini? Kenapa? Kenapa cuma keluarga Pratama? Aku tak boleh main-main sama kamu? Sepupu? Sepupu. Orang tua saya meninggal sejak aku kecil. Paman tertua dan keluarganya selalu mengincar harta peninggalan orang tua saya. Jadi kedua keluarga kami selalu bermusuhan. Jangan pura-pura memanggilku sepupu. Aku muak. Baik. Nadia Pratama. Kau memang beruntung sekali. Pembunuh bayaran yang kususun ternyata gagal membunuhmu. Awas. Pembunuh bayaran itu kau yang kirim? Budak tambang sampah. Kau berani ikut campur? Mau mati. Wanita, berani kau pukul aku? Hajar kau, percaya tidak kubunuh kau? Kuperingatkan kau. Besok ulang tahun kakek. Kalau kau sentuh aku, dia pasti akan makanmu. Kutunggu 3 detik. Kalau tak pergi sekarang, tak usah pergi lagi. Kau tunggu, Nadia Pratama. Besok ulang tahun kakek. Kalau hadiahmu tak bisa membuat kakek senang, takkan ada lagi yang melindungimu. Berdiri. Ambil barang rongsokanmu ini. Nona besar. Hadiah untuk kakek pasti penting ya? Sangat penting. Dimas Pratama dan keluarganya selalu mengincar warisan Ashtok terlibat yang zaman. hanya karena dicegah kakek. Mereka belum bertindak. Tapi kali ini, kalau hadiahku tak bisa membuat semua puas, mereka pasti cari gara-gara untuk merebut asetku. Kalau Nadia Pratama jatuh, aku pasti juga akan ketularan sial. Nona besar, aku bisa bantu. Kamu? Kakek paling suka barang-barang aneh. Aku cucunya sendiri saja. Belum tahu mau kasih apa. Orang luar, lupakan saja. Baru-baru ini, di sebuah lelang muncul meteorit luar angkasa. Menurut perkiraan ahli, harganya capai miliaran. Nona besar, aku ada ide. Meteorit luar angkasa cukup aneh, kan? Meteorit? Betul. Aku dapat kabar, meteorit luar angkasa akan dilelang hari ini. Ayo, Nona besar. Bos, mata-mata yang kita sisipkan dekat Nadia Pratama kirim kabar. Nadia Pratama dan Rian Wijaya buru-buru pergi ikut lelang. Sepertinya mau beli sesuatu. Lelang? Jangan-jangan si Rian ini suka barang bagus di sana? Kalau begitu, apapun yang mereka mau, semua kita rebut. Siap! Rian, kau yakin lelang ini punya meteorit luar angkasa? Waktu kita untuk memilih hadiah buat kakek sudah mepet. Santai saja, Nona. Lelang hari ini pasti bikin puas. Hahaha, Nona Pratama. Kebetulan sekali. Ketemu lagi. Baru kalah 5 miliar dariku, masih berani ke lelang? Bos Arman memang sok tajir. Jangan sombong. 5 miliar itu akan kukembalikan plus bunga. Lelang akan dimulai. Saya umumkan, lelang ini dibuka.
Barang untuk penawar tertinggi. Barang pertama. Piring porselen biru. Harga buka 30 juta. Gimana? Nona, barang ini asli. Bisa ditawar untuk hiburan. Nilainya tak lebih dari 50 juta. Lebih tinggi, rugi. 31 juta. Nona Pratama, baru menang 5 miliar, kok pelit? Kau mampu nggak sih? Aku tawar 100 juta. Nona, barang cuma 50 juta, dia bayar 100 juta. Arman Gunawan ini gila ya. Nona Pratama, ikut. Bos Arman memang tajir. Saya salut. Saya mundur. 100 juta pertama. 100 juta kedua. 100 juta ketiga. Laku, selamat pembeli nomor 3, berhasil memenangkannya. Kemampuan Nona Pratama lumayan biasa saja. Kalau begitu, selama aku ada di sini hari ini, tak satu pun barang lelang di sini. Bisa kalian bawa. Tak satu pun barang lelang di sini bisa kalian bawa. Dia datang ke sini untuk merebut barang dariku. Kalau mau merebut, biarkan dia puas merebut. Cari hadiah untuk kakek lebih penting. Jangan sampai urusan utama terganggu. Tenang, Nona besar. Aku tahu batas. Barang lelang kedua. Vas Dinasti Ming dari Seraya. Harga awal 6 miliar 750 juta rupiah. Barang palsu. Lelang ini curang sekali ya. Bagiku, vas ini agak mirip barang tiruan. Master Rizky, bagaimana pendapatmu? Bos Arman, berdasarkan pengalamanku, bertahun-tahun menilai benda antik, vas ini adalah barang tiruan. Tak perlu dibeli. 11 miliar 250 juta rupiah. Aku tawar. Dia ini bodoh ya. Barang palsu yang jelas-jelas kelihatan. Dia malah nawar 11 miliar. Gila, apa dia tak dengar mereka bilang, ini barang palsu? Nona besar Arman Gunawan ini bukannya mau saingan dengan kita, aku akan memberinya pelajaran. Rian yang cerdik saja, berani naikkan harga, nawar 11 miliar. Barang berharga ini pasti sangat bernilai. Aku tawar 22 miliar 500 juta rupiah. Bos Arman, kenapa apa yang kubidik? Selalu kau rebut? Keterlaluan. Anak muda, ini lelang. Yang nawar tertinggi menang. Kalau uangmu tak cukup, pergilah cepat. 10 juta. 20 juta. Ryan, aku tawar 20 juta. Berani ikut? 30 juta. 30 juta untuk vas rusak? Dia gila beneran. Jangan-jangan vas ini ada rahasia, tapi kelihatannya biasa saja. Bos Arman, vas ini hanya tiruan. Dengarkan aku, jangan ikut lelang. Sudah diam. Rian berani nawar 30 juta untuk ini. Pasti barang berharga. Aku tawar 50 juta. 50 juta? Apa aku salah lihat? Vas ini benar-benar berharga? Aku Rian, sudah cukup. ini... Baik, ikuti Nona besar. Ternyata Nona besar Pratama tak begitu percaya Rian. 50 juta saja tak mau. Wah, cuma 50 juta. Dapat barang bagus. Selamat, Bos Arman. Anak muda. Sekarang tahu bedanya. Ambil vas 50 juta. Yang ku beli tadi. Biar kulihat baik-baik. Ini vas yang harganya 50 juta? Kelihatannya biasa saja. Ini vas yang harganya 50 juta? Kelihatan biasa saja. Kau ngerti apa? Barang antik tua itu sederhana tapi elegan. Hey, Rian Wijaya. Kau berani bayar mahal.
Sayangnya, sekarang di tanganku. Hahaha, tunggu. Salah apa? Bos Arman, saya ahli barang antik. Lebih dari 20 tahun. Saya jamin dengan nyawa. Vas ini cuma tiruan. Kau dikibuli Rian Wijaya? Apa? Sudah kuduga. Kalau vas ini berharga, mana mungkin tak tahu. Ada yang beli barang palsu dengan 50 miliar? Orang kaya memang aneh. Rian Wijaya, kau berani? Ternyata palsu. Astaga, saya salah lihat. Untung diambil Bos Arman. Terima kasih, Bos. Rian, kau cari mati. Arman Gunawan. Jangan lupa ini wilayah siapa? Tenang. Berani ribut di tempat Nona Maya. Saya usir kalian. Keluar! Barang lelang berikutnya, sebuah batu harga awal. 10 miliar. Batu dijual 10 miliar? Gila. Batu ini sangat biasa saja. Hanya bodoh yang beli. Nona, ini meteorit yang kau cari. Harus didapat. Nona besar. Inilah meteorit luar angkasa itu. Harus didapatkan. Kuserahkan padamu. 10 juta rupiah. Benar-benar ada orang bodoh beli batu rusak 10 juta. Bos Arman, saya tawar 10 juta rupiah. Bagaimana denganmu? Bos Arman. Kau sudah pernah dibodohi Rian. Sekali sebelumnya, jangan tertipu lagi. Ryan, kau pikir aku bodoh? Beli batu rusak 10 juta. Hanya orang kampung sepertimu yang mau beli. Tuan ini menawar 10 juta rupiah untuk batu misterius ini. Ada penawar lain? 10 juta pertama, 10 juta kedua, 10 juta ketiga. Laku. Ryan, kau yakin ini meteorit luar angkasa itu? Dilihat dari manapun, batu biasa saja. Ini mana berharganya? Barang bagus tidak diambil. Malah beli batu rusak ini. Nona besar Du, mungkin dibodohi Rian. Sampai terjebak. Masih lebih baik dari kau. Yang beli barang palsu 50 juta? Kau! Ryan, sudah lama aku sabar. Kau benar-benar cari mati? Kau benar-benar cari mati? Arman, berani kau? Kuperingatkan kalian, lelang ini diselenggarakan langsung oleh penguasa bisnis Aruna, Nona Maya Halim. Nona Hu yang mengorganisirnya secara langsung. Berani-beraninya kalian berbuat onar di wilayahnya. Dia pasti tak akan memaafkan. Hah! Aku kenal Nona Maya Halim sudah lebih dari 10 tahun. Nanti aku akan minta maaf padanya. Rian Wijaya, hari ini kau punya dua pilihan. Pertama, kembalikan uangku 5 miliar rupiah itu. Atau, kubunuh kau di sini. Kau mau baku tembak denganku? Sepertinya, kau tak mau menyerahkannya. Kalau begitu, matilah. Hei. Arman Gunawan! Arman Gunawan! Berani-beraninya membuat keributan di tempatku? Kau sungguh kurang ajar. Kalian berdua, turunkan senjata kalian. Nona Maya Halim, sebagai penguasa bisnis Aruna, tentu saja kami patuh pada perintahmu. Penguasa bisnis Aruna? Hebat sekali ya. Diam! Nona Maya Halim di Aruna. Kuasanya sangat luas. Kalau kau menghinanya, aku tak bisa melindungimu. Lelang yang bagus dirusak oleh kalian. Katakan, bagaimana penjelasanmu? Nona Maya Halim, Rian Wijaya ini berkali-kali mempermainkanku. Mengingat kita sudah kenal lebih dari 10 tahun, izinkan aku menghabisi dia. Nanti, pasti akan kuberi permohonan maaf. Kurang ajar! Kurang ajar!
perkataanku? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tidak berani. Tidak berani. Dengar baik-baik semua. Di wilayahku, tak ada yang boleh main kasar. Kalau tidak, jangan salahkan aku, Maya Halim. Tak akan aku maafkan. Ya! Maaf Tuan Rian Wijaya, karena hari ini kau yang dirugikan. Atas nama panitia, aku minta maaf. Nona Maya Halim, kau terlalu sopan. Sudah lama dengar kabar. Tuan Rian bantu Nona Besar Pratama menang taruhan batu untuk 1.125 miliar rupiah. Bertemu hari ini, memang luar biasa. Bisakah Tuan Rian lain hari? Bantu aku nilai beberapa pusaka? Nona Maya Halim. Dia cuma beruntung saja. Mengapa memujinya setinggi itu? Kalau benar dia punya kemampuan, masak dia mau beli batu jelek ini? Seharga 22 miliar 500 juta rupiah? Masuk akal juga. Rian Wijaya ikut lelang ini, barang yang dibeli, antara palsu atau tak berharga, sama sekali tak punya naluri. Ini, Nona Maya Halim. Ini cuman batu biasa yang jelek. batu jelek. Omong kosong. Ini jelas-jelas sebuah meteorit luar angkasa. Nona Maya Halim, aku tidak salah dengar kan? Bukankah ini cuma batu biasa? 5 tahun lalu, pernah kulihat di sebuah lelang, terjual 1.800 miliar rupiah. Dan yang ini sekarang, lebih utuh daripada yang dulu, lebih lengkap, nilainya minimal 2.250 miliar rupiah. 2.250 miliar rupiah. Tuan Rian Wijaya berkemampuan luar biasa, tapi tetap rendah hati. Aku suka padamu. Nona He, lebih baik kita bicara yang penting. Jujur saja, meteorit ini sangat saya minati. Saya sanggup bayar 10 miliar. Apakah Tuan Rian bersedia melepasnya? Dia malah diincar. Nona Maya Halim. Nona Maya kan, penguasa bisnis Haruna. 10 miliar untuk meteoritnya? Ini benar-benar keuntungan besar. Betul. Biasanya ingin mendekati Nona Maya pun tidak ada jalannya. Dia ini akan naik derajat seketika. Maaf Nona Maya Halim, batu ini berhubungan dengan nyawa dan harta Nona besar saya. Jadi, sungguh tidak bisa saya serahkan. Mohon dimaklumi. Nona besar, untukmu. Aku yang pegang. Aku yang pegang. Baiklah, berarti saya tidak berjodoh dengan meteorit ini. Tapi, Tuan Rian sangat hebat. Bisakah lain waktu bantu saya menilai beberapa barang? Bisa dibicarakan. Kalau begitu, kita sepakat. Maaf Nona Maya Halim. Saya dan Rian Wijaya masih ada urusan penting. Kami pamit dulu. Nona Besar Pratama yang katanya dingin, ternyata juga jatuh hati. Nona besar, Kado ulang tahun kakek, sudah siap semua? Nona besar, urusan saya, Anda tenang saja. Sudah siap semua. Ayo pergi. Berhenti. Anda tidak boleh masuk. Berhenti. Jangan masuk. Apa maksudmu? Kenapa dia tak boleh masuk? Perintah Tuan Hendra. Orang luar dilarang masuk keluarga Pratama. Nona besar, mohon kerjasamanya. Kerjasama? Lihat baik-baik. Cimpam pacarku. Maaf Nona besar. Alasan tadi hanya agar kau bisa masuk. Jangan berpikir macam-macam. Aku paham. Bagus kalau paham. Baru masuk, Du Xingyuan sudah cari gara-gara pesta ulang tahun hari ini. Sepertinya tak akan lancar. Kamu harus siap. Hadapi segala rintangan, sesuai situasi. Apalagi, aku yakin, tak ada yang bisa menandingi hadiah kita untuk kakek. Benarkah? Hei bocah, kau bilang tadi ada yang bisa menandingi kalian dan hadiah untuk kakek. Berani sekali kau bicara? Pernah lihat? Ini segel kerajaan Lowland, segel kerajaan. Ku cari ke seluruh dunia, baru dapat satu ini, harganya 3 miliar. Durikyu, apa yang bisa kau bandingkan? Cuma segel
seharga 3 miliar. Dibanding hadiah kami, sampah belaka. Omong besar, bisa saja bicara. Berani tunjukkan padaku? Omong besar, bisa saja bicara. Berani tunjukkan padaku? Lihat hadiahku, kau tak pantas. Kulihat, kau masih sama seperti dulu. Hanya memberi kakek giok biasa saja. Oh iya, hari ini para tokoh penting dari negeri Aruna datang ke ulang tahun kakek. Kalau mereka tahu kau tak serius, gimana kau jelasin? Nanti kita lihat. Barang palsu. Si Dimas Pratama ini mungkin ditipu, jadi korban. Bocah! Berani intai segelku lagi, mata kau kucungkil. Tuan Muda Pratama, cuma barang palsu, dihargai banget sih. Kalau aku takkan kasih sampah ini ke kakek. Hei bocah! Bilang segelku palsu, mau mati? Ribut di rumah, memalukan. Kakek, Kakek, Ayah, anak muda ribut, rumah jadi ramai. Jangan marah. Iya, Ayah. Hari ini ulang tahun Ayah. Banyak tokoh penting dari negeri Aruna nunggu di luar untuk ketemu Ayah. Hari bahagia begini, jangan marah. Dimas, minta maaf ke kakek. mereka itu orang tua Dimas Pratama, pamanku dan bibiku. Dimas Pratama berani, sombong bilang, akan rebut hartaku, mereka pasti terlibat. kakek, tadi aku salah. Lihat, aku sengaja siapkan hadiah untukmu. Jangan marah lagi. Sudah, beritahu semua orang, pesta dimulai. Rian Wijaya, kakekku sangat gengsi. Hari ini, kalau bisa buat dia merasa terhormat, apapun bisa kau minta. Tapi kalau kau buat dia hilang muka, jangan kau. Aku pun bisa dikurung. Hati-hati bicaramu. Tenang, Nona Besar. Aku tahu batas. Dimas Pratama, persiapannya sudah selesai? Tenang, Ayah. Hadiah hari ini pasti bikin kakek senang. Bagus. Setelah Tuan Besar puas, aku akan minta dia perintahkan Nadia Pratama menyerahkan kawasan tambang atas namanya. Di hadapan banyak orang, dia pasti setuju. Kenapa masih diam? Cepat bawa hadiahmu untuk kakekmu. Kakek, segel kerajaan Lulan ini adalah satu-satunya di dunia yang berhasil kudapatkan. Kuserahkan pada kakek. Semoga keluarga Du seperti segel ini. Cuidado com o que diz. Segel berharga ini harganya puluhan juta ya. Tuan Muda Du, sungguh bersusah payah mempersiapkan hadiah untuk Tuan Besar. Bagus. Xing Yuan, kau sungguh baik hati. Hari ini, kakek senang. Apa yang kau inginkan? Katakan saja. Kakek, aku ingin kawasan tambang sepupuku. Xing Yuan, apa yang kau katakan? Kawasan tambang Rikyu adalah warisan dari orang tuanya. Meskipun laba tahunannya menurun, tapi langsung memintanya. Terlalu berlebihan. Ayah, Xing Yuan juga memikirkan keluarga. Jangan marah. Keluarga ini, aktingnya cukup meyakinkan. Rikyu, laba dari kawasan tambangmu turun tiap tahun. Menurutku, kau sekarang sudah tak mampu mengelolanya. Karena Xing Yuan menginginkannya, kau setuju. Atau tidak? Nona Besar Du hanya bisa menyaingi keluarga Tuan Muda Du berkat warisan itu. Jika kehilangannya, pasti terpukul berat. Akan ditelan habis oleh keluarga pamannya. Nadia Pratama, setelah aku dapat tambangmu, baru ku bikin kecelakaan untukmu. Mati kau tanpa disadari. Kakek, aku, Tentu saja aku tak setuju. Rian Wijaya, kau lancang! Rian Wijaya, cepat kembali. Jangan khawatir, Nona Besar. Hari ini dari tangan para penipu Tuan Besar ini, akan kutuntut keadilanmu. Hei anak muda, apa maksudmu? Anak muda, jangan asal bicara. Mulutmu harimaumu. Hei, maksudmu mereka penipu? Jelaskan. Hei, maksudmu mereka penipu? Jelaskan. Tuan Besar, katakan mereka sekeluarga, penipu, tentu karena mereka menipu Anda. Orang tak dikenal. Berani lancang di keluarga Pratama? Dimas. Tembak dia. Anak muda, di depan kakek, kau fitnah kami, aku tembak kau sekarang. Hentikan. Kalian mau hancurkan hari bahagia kakek? Berani lancang di depan kakek. Hari ini kau tak bisa selamatkan dia. Mati kau! Turunkan senjatamu. Anak muda, lanjutkan.
Bagaimana mereka menipuku? Dimas Pratama bilang hadiahnya untuk Anda adalah segel kerajaan. Kuno Loran ya? Ya, langka di dunia, sangat berharga. Tapi menurutku, ini cuma barang palsu. Anak ini bilang, Dimas Pratama memberi kakek. Segel ini palsu. Mana mungkin? Kakek, jangan dengarkan Rian Wijaya. Segel ini saya beli sendiri. Tak ada yang lebih asli. Kalau begitu, matamu ini tak sebanding anjing. Kau cari mati? Berhenti. Rian Wijaya, kalau kau bilang segel ini palsu, buktikan. Kalau tidak bisa, lidahmu kucabut. Anak ini mau membuktikan segel ini palsu. Mulutnya lancang sekali. Santai. Dia kan orang Nadia Pratama. Kalau tak bisa buktikan segelnya palsu, jangan salahkan aku. Usir Nadia Pratama. Ayah, bagus. Mereka cari mati. Jangan salahkan kita kalau kita habisi. Rian Wijaya, kau serius? Hei, anak muda, sudah pegang segelnya, jangan banyak cakap. Cepat buktikan. Hei, mari lihat segel kerajaan yang harganya selangit ini. Sebenarnya cuma batu tiruan. Tak ada harganya. Bocah kurang ajar. Berani kau hancurkan? Ayah, Rian Wijaya sengaja menghancurkan hadiah kami. Ini penghinaan. Diam. Lihat baik-baik lantai ini. Ini cuma batu. Bagaimana bisa? Tidak mungkin. Ini mustahil. Dimas Pratama, segel berharga yang kau sebut-sebut itu ternyata cuma batu ini? Tidak mungkin. Segel yang kubeli 60 juta. Tidak mungkin cuma batu tak berharga. Cukup. Malu belum cukup? Tak kusangka, Tuan Besar keluarga Pratama bisa tertipu juga. Habis 60 juta untuk beli batu sampah. Bukankah ini membuktikan kemampuanmu payah? Dimas Pratama, cuma segel palsu bisa tipu kau. Dengan otak begini, bagaimana bisa kelola tambang? Permintaan tambang Nadia? Lupakan saja. Ayah, Dimas memang kurang teliti. Tapi ketulusannya pada ayah tidak berkurang sedikit pun. Nadia Pratama. Sampai sekarang, tidak ada hadiah ulang tahun yang dia berikan. Ayah! Nadia tahun-tahun lalu selalu memberi batu giok mentah dari tambang. Menurutku, dia cuma mau kasih batu sampah ini untuk asal-asalan menghormati ayah. Sama sekali tak ada ketulusan. Betul. Nona Pratama memberi hadiah untuk Tuan Besar. Kalau masih tak tulus, lebih baik jangan kasih. Kalian cuma benar setengahnya. Aku memang mau kasih Tuan Besar sebuah batu. Oi, Batu ini bukan giok. Ini Astaga, ini meteorit. Itu yang Nona Maya Halim. Tawar 10 miliar, meteorit luar angkasa itu. meteorit ini. Benarkah yang Nona Maya mau beli? Betul, aku dengar langsung. Di lelang Nona Maya, ada meteorit ini. Waktu itu Nona Maya mau beli 10 miliar, tapi ditolak penjual. Tak disangka penjualnya, ternyata Nona Pratama. Tuan Besar, Nona Pratama demi senang hati Anda, sampai rela lepaskan kesempatan untung 10 miliar. Bakti seperti ini. Sungguh langka. Bagus. Aku, si tua ini, hidup selama ini. Sudah lihat banyak barang bagus. Tapi, yang kelas 10 miliar, meteorit luar angkasa, ini pertama kalinya. Nadia, hadiahmu ini sangat kusuka. Kau sungguh perhatian. Kakek Rian Wijaya yang berkeliling baru bisa menemukan meteorit ini untukku. Hadiah ini bisa kakek terima. Semua berkat dia. Hahaha, bagus. Rian Wijaya, ya. Kamu bisa mengenali segel kerajaan palsu dan menemukan meteorit langka. Benar-benar berbakat. Kebetulan, keluarga kami di Aruna Selatan punya 5 toko. Untukmu. Terima kasih, kakek. Saya pasti akan membuat kakek puas. Hahaha. Sudah, ayo makan.
Rian Wijaya sialan, berani menggagalkan rencanaku. Diam. Kamu sendiri kurang teliti, membeli barang palsu, dan memalukan diri. Jangan salahkan orang lain yang membongkar. Ayah, saya salah. Tapi, kita sebenarnya hampir saja bisa mendapatkan harta Nadia Pratama. Saya benar-benar tidak terima. Jangan khawatir, Tuan Besar tidak terlalu menghargainya. Aruna Selatan adalah wilayah Arman Gunawan, musuh bebuyutan Nadia Pratama. Ayah, apa rencanamu? Tuan Besar memberikan beberapa toko di Aruna Selatan kepada Rian Wijaya dan Nadia Pratama. Jelas ingin menguji mereka. Jika mereka tidak lulus ujian, sama saja tidak akan diperhatikan Tuan Besar. Kita masih punya kesempatan. Ayah, maksudmu kita bekerja sama dengan Arman Gunawan agar toko Rian Wijaya dan Nadia Pratama gagal dibuka. Kau cukup pintar. Aku beri kau satu peluang tebus kesalahan. Kali ini, kalau lagi kacau, jangan salahkan aku. Tak peduli ikatan ayah dan anak. Hei Nona Besar, Tuan Besar, bukannya membeli aku berapa toko? Aku mau pergi lihat dulu. Dulu suruh kau pura-pura jadi pacar aku, supaya kau masuk keluarga Pratama. Aku ubah pikiran. Nona Besar, terlalu dekat, jangan sampai dilihat orang. Kenapa? Sekarang seluruh keluarga Pratama, siapa yang tak tahu? Kau orangku. Kau takut dilihat siapa? Atau maksudmu, aku yang cantik ini, mengejar sambil nombok? Kau tak mau? Nona Besar, aku tak berani punya niat yang tak pantas. Tak berani kah? Atau tak mau? Hari ini kau bantu aku, kokoh di keluarga Pratama. Apapun yang kau mau, aku bisa beri. Termasuk aku? Atau tak mau? Hari ini, kau bantu aku, kokoh di keluarga Pratama. Apapun yang kau mau, aku bisa beri. Termasuk aku? Nona Besar, lebih baik pergi dulu, lihat toko-toko itu. Di kartu ini ada 500 juta. Sebagai hadiah bantuanmu, ingat, tak peduli berapa dari luar, aku selalu beri terbanyak. Mulai sekarang, kau jadi orangku. Tampaknya Nona Besar memang mau menahanku di sampingmu. Ayo, aku ajak kamu lihat toko yang kamu idam-idamkan. Hah. Pakai meteorit senilai 10 miliar rupiah dari bos Pratama, ditukar dengan beberapa toko di Myanmar Selatan. Ryan, harusnya aku bilang kamu cukup pintar atau cukup ambisius. Bos, info tentang Tuan Rian hanya segini. Sekarang dia pasti sedang menuju tokonya di Myanmar Selatan. Pergi ke gudang pusaka, pilih beberapa barang berharga. Toko Rian dibuka. Masa aku nggak datang kasih selamat? Bos, Rian Wijaya, cuma anak buah Nona Besar keluarga Pratama. Buat apa, bos? Begitu perhatian padanya? Anak buah biasa, bisa temukan terus. Giok hijau kekaisaran. Anak buah biasa, bisa dapatkan meteorit. Kalau di sekitarku, semua anak buah kayak gitu. Aku pasti sudah kuasai pasar global. Ryan, aku penasaran. Sejauh apa kamu bisa melangkah? Wah, tampaknya Tuan Besar mau uji kemampuanku. Takut? Masa sih? Aku malah semangat banget. Aku bisa lihat masa depan dan analisis segala hal. Urus satu toko, mudah saja. Ryan, toko ini sudah lama tidak dibuka. Kamu mau jual apa? Toko ini memang untuk jual batu giok mentah. Ya lanjutin aja. Buka tokonya dulu, baru cari mitra yang cocok. Tambang sudah lama, tak keluar batu bagus. Aku ajak kamu lihat pasar batu dulu. Oke. Rian Wijaya, batu ini harganya 115 juta rupiah. Bagaimana menurutmu? Ini giok jenis kacang. Beli ini untung dikit. Baik, aku lihat lain dulu. Apa ini? Seluruh lapak isinya barang rugi. Pasar giok ini rumit sekali.
Bos, ini berapa? Wah, Nona Jeli. Yang ini barang andalanku. Harga pas, 1,125 miliar rupiah, langsung ambil. Nona besar, jangan dibeli. Ini cuma sampah, beli pasti rugi. Berani nipu aku? Mau mati? Aku 123,75 juta rupiah. 123.750.000. Batu ini aku ambil. Dimas Pratama, apa maksudmu? Maksud apa? Aku beli batu. Emangnya barang di sini cuma kalian yang boleh beli? Aku nggak boleh. Iya, Bapak ini benar. Jual beli bebas, yang nawar tinggi dapat. Bodoh. Nona besar, kalau Dimas mau main, kita temani dia. Bos, batu ini berapa? Ini 46,2 juta rupiah. Aku tawar 53 juta rupiah. Bapak ini, nawar 53 juta rupiah. Anda masih mau beli? Dimas Pratama, batu mentah pilihan kami, langsung kau rebut dengan naikkan harga? Jangan keterlaluan. Memang kenapa? Cuma masalah uang untuk satu batu. Nona Dimas, kalau tak sanggup bayar, bisa minta tolong padaku. Nona, jangan turun ke levelnya. Rian Wijaya Nadia Pratama. Meski kalian dapatkan toko kakek, lalu apa? Selama aku masih ada, toko kalian jangan harap bisa buka. Sudah selesai belanjamu? Hah? Bos, yang ini harganya berapa? 50.000. Aku tawar 60.000. Yang ini? 100.000. Aku tawar 110.000. Rian Wijaya, jangan pilih-pilih lagi. Semua batu mentah di lapak ini, aku beli semuanya. Bodoh. Wah, bos memang royal. Semua batu mentah di lapak ini, total harganya 5 juta. Silakan lihat, bayar pakai kartu atau transfer. Ini 5 juta. Bos yang terhormat, semua batu mentah di lapak ini sekarang milik Anda. Aku duluan ya. Larinya cepat sekali. Jangan-jangan si pedagang tahu, ini cuma tumpukan sampah. Takut dipukul kali. Aduh. Habiskan 5 juta, cuma dapat tumpukan batu mentah begini. Bos Pratama memang hebat. Bos Pratama memang hebat. Dimas Pratama, tambangku masih penuh batu giok mentah. Bagaimana kalau kau beli semuanya? Jangan terlalu sombong. Kios batu yang kalian incar pasti banyak menyimpan harta. Nanti kalau batu-batu di sini keluar giok bagus, jangan menyesal. Pergi. Bawa mesin belah batu. Ya. Tuan muda, ini kosong, tidak ada apa-apa. Jangan-jangan kita dikibuli? Baru batu pertama. Tak apa, lanjutkan. Ini Belasan batu. Kenapa tak ada giok sama sekali? Wah, sepertinya Tuan Muda Pratama hari ini sedang sial. Jangan sok. bos, tinggal satu batu terakhir. Masih dibelah? Belah. Hah, aduh. Bos, yang terakhir ini juga kosong tak ada apa-apa. Astaga. Tuan muda keluarga Pratama ini habiskan 5 juta yuan untuk beli 18 batu mentah. Akhirnya tak dapat giok satu pun. Rugi besar. Wah, Tuan Muda Pratama, kau habiskan 5 juta yuan, cuma dapat sampah. Hanya sial saja. Rian Wijaya, berani-beraninya kau mempermainkanku? Dimas Pratama, kau sendiri yang mau beli batu? Apa hubungannya dengan Rian Wijaya? Lepaskan. Cuma 5 juta yuan. Rugi ya sudah. Aku bukan tak mampu bayar. Keren sekali, Tuan Muda Pratama. Kalau begitu kita masih harus lihat lapak lain. Mau ikut? Beli juga? Kau, Rian Wijaya, masih mau mempermainkanku? Kuperingatkan, wilayah ini adalah milik Arman Gunawan, Bos Arman. Berbisnis di sini hanya akan membawa kalian celaka. Wilayah Arman Gunawan. Di sini ya? Takut? Hah? Mana mungkin? Makin besar ombak, makin besar untung. Kalau kesulitan kecil ini saja tak bisa kuhadapi, bagaimana aku bisa jadi orang hebat di Aruna? Bagus. Memang pria pilihanku. Tenang. Selama aku ada, Arman tak berani ganggu kau. Nona besar ini, kenapa makin lama makin cantik? Nona besar itu, ayo kita lihat lapak lain.
Bagus. Baru seperti toko. Yang paling rendah pun giok hetian. Ada juga giok jenis kaca. Untung besar. Semua siap. Sekarang buka toko. Berani berbisnis di wilayahku tanpa menghormati saya, uang keamanan. Berani sekali kalian. Arman Gunawan benar-benar datang. Jalan di Aruna Selatan ini selalu di bawah kendali Arman. Kakek mengizinkanmu mengelola sini juga karena ingin mengujimu. Rian Wijaya dan Nadia Pratama berbisnis di wilayahku. Tidak sowan dulu. Kurang ajar ya. Apa maumu? Nona Pratama, aku dengar tuan besar keluargamu memberi Rian 5 toko. Semuanya di wilayahku. Bisnis di wilayahku harus bayar uang keamanan dulu. Urusan keluarga Pratama, kau orang luar, tahu dari mana? Tentu saja aku yang kasih tahu Bos Arman. Dimas Pratama, kau benar-benar anjing. Langsung menjilat. Bocah kurang ajar, cari mati ya. Aku dan Bos Arman saling menghargai. Karena kalian buka toko di wilayahnya, sebagai sepupu Nadia, aku harus menjaga. Wajar kan? Jangan banyak omong. Uang keamanan ini tidak akan kuambil banyak. 1 toko, 20 juta. Total 100 juta. Nona Pratama, ini tidak menguntungkan. Seharusnya bayar 100 juta per bulan? Mending rampok saja langsung. Hahaha. Bukankah ini sedang merampok? Di wilayah Arman Gunawan, uang receh jatuh dari langit pun harus jadi milikku. Kalau kami tidak bayar? Tidak bayar? Boleh. Tokomu ini akan kuhancurkan. Siapa berani coba? Di wilayah Arman Gunawan, masih berani mengancamku? Rian Wijaya. Nona Pratama, kalian memang payah. Berbisnis di wilayahku. Tanpa bayar, hanya Nona Maya Halim yang boleh. Waktu itu kalian beruntung. Nona Maya Halim melindungi kalian. Tapi hari ini, nasibmu belum tentu baik. Bros, hancurkan. Bos Arman, gagah sekali kau. Bros, hancurkan. Bos Arman, gagah sekali kau. Nona Maya Halim, Anda datang? Temanku, buka toko di sini. Aku datang ucap selamat. Tidak boleh? Teman? Nona Maya Halim, maksud Anda bukan Nadia Pratama kan? Di mana pantas di mata Anda? Yang ku maksud adalah Rian Wijaya. Ini Justru kalian di sini bawa senjata, hancurkan toko. Rian Wijaya, kau yang jelaskan. Mereka mau apa? Nona Maya Halim. Bos Arman bilang, buka toko di wilayahnya. Per bulan harus bayar 225 miliar rupiah uang keamanan. Sekarang lagi minta uang pada kami. Arman Gunawan. Aturan yang kutetapkan, tarif uang keamanan tidak boleh melebihi 1/10 pendapatan pedagang. Kau ingatnya di perut anjing? Tidak berani. Tidak berani. Aku cuma bercanda dengan saudara Chen Fan dan Nona Durikyo. Bagaimana mungkin melanggar aturan Anda? Bos Bu Angtai, tadi sikapmu tidak serendah ini. Siapa yang bilang kalau tak bayar 1 miliar akan menghancurkan tokoku? Hancurkan tokoku? Kamu, Nona Hume, ini cuma cekcok kecil. Jangan dipikirkan. benar Nona Hume. Durikyu sepupuku. Kami satu keluarga. Mana mungkin membuat mereka rugi? Betul. Perkara besarnya sudah ku ketahui. Chen Fan, mereka merusak tokomu? Pasti banyak kerugian. Oh. Ya. Betul. Nona Hume, Anda tidak tahu. Wu Angtai ini dan Du Xingyuan datang ke toko kami, langsung merusak segalanya. Lihat. Lihat pintu itu. Itu kan pintu kayu pir berusia ribuan tahun, senilai 30 juta. Lihat, jadi dijejak seperti apa? Oh. Lalu di sini, semua batu giok mentah. Dirampas mereka. Harus ganti rugi. Cukup. Katakan. Berapa? 100 miliar. juta. Nona Durikyu kejam juga. Langsung minta 1 miliar. 100 juta.
100 juta. Tidak. Pintumu yang jelek itu, mana mungkin bernilai 10 juta? Benar juga. Pintu itu mungkin tak bernilai 10 juta, tapi kalian datang ke toko kami, masuk tanpa izin, dan menyebabkan kami menderita kerugian mental, kehilangan pendapatan, biaya makan, dan lain-lain. Jika dijumlahkan, minta 10 juta darimu bukan berlebihan, kan? Pintu itu mungkin tak bernilai 10 juta, tapi kalian datang ke toko kami, masuk tanpa izin, dan menyebabkan kami menderita kerugian mental, kehilangan pendapatan, biaya makan, dan lain-lain. Jika dijumlahkan, minta 10 juta darimu bukan berlebihan, kan? Nona Maya Halim, ini Terang-terangan melanggar aturan yang kubuat? Masih ingin kabur tanpa konsekuensi? Kalian berdua, masing-masing 5 juta. Mana? Ini kartu ini berisi 5 juta. Tunggu saja, uang ini pasti akan kukembalikan. Tunggulah. Pergi. Dimas Pratama. Lalu kamu? Ini villa di pusat, negeri Aruna. Ku beli 5 juta lebih. Cukup, kan? Cukup. Pergi sana. Nadia Pratama, Maya Halim, dan Rian Wijaya. Kalian semua tunggulah. Nona Maya Halim, terima kasih banyak kali ini. Di negerimu, Seraya, ada pepatah kuno, tanpa aturan takkan teratur. Arman Gunawan melanggar aturan yang kubuat, itu pantas dia dapat. Nona Maya Halim. Kekuatanmu di Aruna sangat besar. Kenapa ada di sini? Ku dengar kalian buka toko di Aruna Selatan. Aku siapkan hadiah ini, dan sekalian bertanya, Tuan Rian Wijaya, apakah toko masih meneruskan bisnis pembelian giok? Tentu saja, industri giok di Aruna sangat maju. Pasar batu giok mentah potensinya sangat besar. Berbisnis di sini pasti untung banyak. Tuan Rian Wijaya, aku berencana buka toko perhiasan, khusus butuh bahan giok. Bisakah Tuan Rian Wijaya kerjasama denganku? Kau yang beli batu mentah dan suplai ke aku. Bagaimana? Nona Maya Halim, berbelit-belit begitu, bukannya cuma mau ajak aku kerjasama, kan? Bisa juga kau pikir begitu. Gimana? Mau atau tidak? Tentu saja mau. Nona Maya Halim, kerjasama yang lancar. Stockingnya diracuni. Siapa yang bikin cara licik ini? Sudahlah. Karena kau sudah membantuku, aku bantu kau sekali lagi. Tuan Rian Wijaya. Nona Du masih menonton di sini? Kalau mau lihat kakiku, nanti cari aku sendiri. Bukan. Nona Hu. Bukan itu maksudku. Maksudku stockingmu ini. Hah. Lihat sembarangan lagi. Mata kau akan kucongkel. Nona Hu. Chen Fan pasti tidak bermaksud menghina Anda. Aku mohon maaf atas namanya. Sudah kodrat pria. Tuan Chen begitu mengagumi. Aku malah senang. Bukan. Aduh. Kalian. Nona Hu. Maksudku adalah stocking Anda telah diracuni oleh orang lain. Tuan Rian Wijaya, Anda memang menarik. Bilang aku diracuni lewat stalking. Jangan-jangan mau stalkingku ya? Rian Wijaya, cepat minta maaf pada Nona Maya Halim. Hanya candaan, tak perlu minta maaf? Aku tak bercanda. Nona Maya Halim, apa akhir-akhir ini Anda merasa seluruh badan terasa dingin? Terutama di malam hari. Bahkan meski dilakukan banyak upaya menghangatkan, tetap terasa sangat dingin. Bagaimana Anda tahu? Aduh, itu gejala keracunan. Kalau tak segera lepas, stocking beracun ini, racunnya akan meresap lewat kulit, masuk ke aliran darah. Sebabkan kegagalan organ. Tak percaya? Coba lepas stocking ini. Pasti terasa lebih nyaman. Rian Wijaya, kau laki-laki pertama yang lihat aku lepas stocking. Kalau berani bohong, kau harus bertanggung jawab padaku.
Nona Maya Halim. Bagaimana perasaan Anda sekarang? Sepertinya agak lebih hangat. Tuan Rian Wijaya, kau telah selesaikan masalah yang kualami lama. Ternyata, aku masih meremehkan Tuan Rian Wijaya. Terima kasih. Nona Maya Halim, beberapa kali Anda bantu kami. Ini yang seharusnya kulakukan. Aku ingin tahu, Tuan Rian Wijaya, apakah bersedia bantu aku sekali lagi? Silakan katakan, Nona Maya Halim. Aku ingin kau tinggal serumah denganku. Apa Nona Maya, kau mau tinggal serumah dengan Rian Wijaya? Ini pria wanita sendirian, tidak pantas. Tidak pantas. Harus dilihat dari keinginan Tuan Rian sendiri kan? Tuan Rian, tolonglah aku. Bantu aku tangkap penjahat yang menjebakku. Nona Maya, yang bisa meracuni, stalkingmu, pasti orang dekatmu sehari-hari. Ku tebak, Anda pasti sudah tahu siapa pengkhianatnya. Dengan cara Anda menangkap satu orang, bukan hal sulit kan? Bicara dengan orang pintar. Membosankan? Sudahlah, aku pergi. Nona Wu malam ini akan dibunuh. Tunggu. Tuan Rian, jadi berubah pikiran? Mau ikut aku pulang? Bukan Ryan. Apa yang kau omongkan? Rumah Nona Maya bukan tempat yang bisa kau dekati? Nona besar. Kalau aku tak ikut dia pulang, malam ini dia akan dalam bahaya maut. Nona Maya itu, ayo kita pergi. Bos Gunawan. Tunggu, Bos Gunawan. Dimas, kau sudah menjerumuskanku. Kalau kau masih ikut, aku tembak kau sekarang. Bos Gunawan, hari ini kalau bukan Maya Halim yang mengacau, kita sudah berhasil menderita kerugian besar. Tak ingin balas dendam? Pergi. Nona Maya Halim kuasai seluruh pasar giok negeri Aruna. Aku gila, aku balas dendam padanya. Kalau kau mau mati, jangan ajak aku. Selesai, semuanya selesai. Sujud. Ayah. Suruh periksa toko saja, kau tak becus. Untuk apa aku besarkan kau? Ayah. Awalnya aku dan Arman Gunawan hampir sukses. Semua gara-gara Maya Halim itu. Siapa sangka dia tiba-tiba datang mengacau. Maya Halim. Kebetulan sekali. Ayah, maksudmu apa? Aku sudah menyuap orang kepercayaan di samping Maya Halim. Aku racuni dia. Malam ini aku bunuh dia di rumahnya. Maya Halim tak punya keluarga. Begitu dia mati, keluarga Pratama jadi yang terkuat. Nanti di negeri Aruna, kitalah yang berkuasa. Ayah tetap yang paling jitu. Beri aku kesempatan lagi. Malam ini aku sendiri yang bawa orang bunuh Maya Halim. Pasti aku tebus kesalahanku. Kalau gagal lagi, kau jangan pulang lagi. Baik. Tuan Rian Wijaya, sebelum pengkhianat tertangkap, kita jadi rekan serumah. Kamar di villa ini bisa kau pilih sesukamu. Tentu saja, kalau sulit tidur malam nanti, bisa juga cari aku. Kamar itu sudah cukup bagus. Baik, aku atur. Bos, Anda kembali lagi? Rian Wijaya. Kau kenal aku? Tuan Rian Wijaya akhir-akhir ini di negeri Aruna, namanya Tosor. Tentu saja aku kenal. Ini asisten pribadiku, Farah Yuliana. Farah, Tuan Rian Wijaya mulai sekarang akan tinggal di sini. Pergilah rapikan kamarnya. Apa, Bos? Ini tidak pantas. Kamu keberatan? Tidak berani. Aku langsung merapikan kamar. Farah Yuliana ini rasanya agak aneh. Mungkin dialah pengkhianatnya. Istirahatlah yang cukup hari ini. Besok kita tangkap pengkhianatnya bersama. Baik. Nona Maya Halim. Nona Maya Halim. Siapa? Ini aku. Tuan Rian Wijaya.
Kau benar-benar mendengarkan ucapanku. Tengah malam begini tidak tidur? Mau kusuguhi dasar pengantar tidur? Apa-apaan ini? Tuan Rian Wijaya. Tengah malam, cuma kita berdua, dan kau begitu misterius. Jangan-jangan kau punya niat lain padaku? Ini waktunya seperti apa? Masih bercanda. Ayo, ikut aku. Farah Yuliana. Dia benar pengkhianat. Jangan bikin mereka curiga. Kita jebak mereka, tangkap dalam kurungan. Kamar Maya Halim ada di sana. Bagus. Maya Halim, karena kau begitu sombong, maka aku hari ini akan melunasi semua utang lama dan barumu. Aduh. Siapa? Jangan bergerak. Hei. Bicaralah, kalian datang tengah malam. Untuk apa? Maya Halim, jangan harap kau bisa dapat info dariku. Kuberi kesempatan terakhir. Siapa yang berani? Merah kuniku? Buang! Ayah Dimas Pratama, Surya Pratama, dia bayar 50 juta, suruhku ikut perintahnya. Aku ditipu. Surya Pratama, kumohon kasihanilah, ampuni aku. Farah Yuliana, kau mengkhianatiku. Diam! Kalau begitu, meracuniku juga perintah Surya Pratama, ya? Bos, aku terlalu bodoh. Aku sudah ikutmu 5 tahun. Tolong jangan bunuh aku. Kau ingat sudah ikutku 5 tahun? 5 tahun ini, kubesarkan pengkhianat. Bos, aku salah. Benar-benar salah. Kata-kata itu simpan untuk anjing hutan. Di belakang sana, bawa mereka, lempar ke belakang gunung. Bos, ampun. Tolong jangan bunuh aku. Ampuni aku. Nona Maya, mereka sudah pergi. Sepertinya sudah aman. Rian Wijaya, kau sudah selamatkan aku berkali-kali. Jangan-jangan suka padaku? Nona Maya, pria wanita, harus dijaga kau. Nona Maya, Kamu kan nona besar Pratama, orang kepercayaannya. Aku tak berani berbuat banyak padamu. Ada yang kamu mau, semua bisa kuberikan. lebih baik kita bicarakan dulu cara menyelesaikan urusan Surya Pratama. Aku bukan tipe orang yang diam menunggu mati. Surya Pratama cuma bisa dengan mengelola sebuah toko taruhan batu terbesar di Aruna Selatan hingga bisa masuk ke kalangan atas. Aku tinggal hancurkan tokonya itu. Nona Maya Halim, pengaruh keluarga Pratama di Aruna hanya di bawahmu. Kalau terang-terangan memalukan keluarga Pratama, pasti akan dibalas habis-habisan. Nanti kalau sama-sama rugi, bukan hal yang baik. Kamu bilang begitu. Ada ide apa? Kamu yakin ini bisa? Pasti bisa. Wah, si pahlawan besar rela keluar dari godaan wanita. Tadi malam main sama Nona Maya Halim. Kim Son Seng Yim Yojun Bian Eso. Nona besar salah sangka. Aku dan Nona Maya Halim tidak ada apa-apa. Kamu ada atau tidak melakukan sesuatu dengannya? Apa urusannya denganku? Batu giok mentah bagus di toko, sudah ke toko perhiasan Maya Halim. Yang tersisa cuman sampah dari pemilik sebelumnya. Cepat ikut aku ke pasar beli lagi. Jangan buru-buru. Nona besar mau jatuhkan Surya Pratama? Aku dan Surya Pratama bagai air dan api. Maukah kau singkirkan dia? Kau pasti tahu jawabannya. Aku punya cara. Kau gila! Arena taruhan batu Surya Pratama? Gayo-gayo. Kau berniat pergi ke sana dan menghabiskan semua uangnya? Belum tentu bisa dilakukan. Bahkan jika berhasil, dengan sekali lengah saja kau bisa dibawa keluar arena itu dalam keadaan purnama. Ini sama saja dengan masuk ke sarang harimau. Dengan perlindunganku, Rian Wijaya tak akan menghadapi bahaya apapun. Rian, jangan khawatir. Aku yang jaga, kau
Kau fokus saja pada tugasmu. Sedangkan Nona Besar Pratama, jangan ikut ambil risiko bersama kami. Saat Rian Wijaya masih ditambang, dia bilang ingin ikut denganku. Keselamatannya adalah keselamatanku. Mengapa aku tak boleh ikut? Rian, kau hanya butuh perlindunganku, bukan? Putra Tuan Pratama, sudah hilang beberapa hari. Cari solusi dong. Tuan Nyonya, Tuan Dimas ditemukan. Bagaimana keadaan anakku? Tangan dan kakinya patah, lalu dibuang ke pegunungan terpencil untuk dimakan serigala. Anakku. Surya Pratama, ini salahmu. Mengapa kau biarkan Dimas melawan Nadia Pratama? Kembalikan anakku. Sudah, masih belum sadar? Kalau bukan karena Rian Wijaya, Nadia Pratama dan Maya Halim, sudah kami taklukkan. Semua gara-gara si Rian Wijaya itu mengacaukan rencana kami. Rian Wijaya. Dia yang menyebabkan kematian anak kita. Aku akan balas dendam padanya. Bodoh, dengan apa kau akan membalas dendam? Jadi anak kita mati sia-sia begitu saja? Yang bermusuhan dengan Rian Wijaya, bukan cuma kita. Arman Gunawan, penguasa Aruna Selatan. Biarkan mereka jadi kelinci percobaan dulu. Tuan Arman Gunawan mengirim pesan, dia tak akan ikut campur lagi dalam urusan Rian Wijaya. Apa? Tuan Rian Wijaya itu tampaknya sudah jadi ancaman serius. Bukankah dia segera akan membantu Nadia Pratama menyerang kita? Arena taruhan batu kita mungkin dalam bahaya. Aku justru bingung cara menangani mereka. Arena taruhan batu adalah wilayahku. Kalau Rian Wijaya dan kawan-kawannya berani datang, akan kubiarkan mereka masuk dengan berdiri dan keluar terbaring. Pasar Myanmar Selatan. Sudah direbut Rian Wijaya. Benar, kepala keluarga. Bisnis batu mentah di selatan. Semua dikelola Rian. Ya, dia bahkan berjanji untuk hapus uang keamanan. Sekarang banyak bos kecil mulai mendekatinya. Mungkin tak lama lagi, dia akan bantu Nona Besar lawan keluarga pamannya. Tuan, apa Tuan akan turun tangan? Cuma pertengkaran anak muda. Buat apa aku si tua ini ikut campur? Tapi Tuan Surya dan Nona Besar Pratama sepertinya tak akan berhenti. Jika tidak dihalangi, bisa sama-sama rugi. Hahaha. Justru bagus kalau berkelahi. Penerus keluarga Pratama tak boleh tak punya nyali. Siapa yang menang, dialah yang akan gantikanku sebagai kepala keluarga. Buka! Nona Besar Pratama, kenapa Anda datang? Mau main? Mana pengelolanya? Ada pelanggan. Bos, Nona Pratama dan Rian Wijaya sudah sampai. Tahan mereka, tunggu aku ke sana. Aku mau mereka masuk berdiri, tapi keluar terbaring. Baik. Tuan Rian Wijaya, Nona Pratama, bos kami akan segera tiba. Bagaimana kalau kita main satu ronde dulu untuk mencairkan suasana? Boleh, main apa? Di meja ada 10 batu giok mentah. Para tamu bisa menebak nilainya dan memasang taruhan. Tebak 3 yang harganya tertinggi dengan tepat, bisa dapat bayaran 10 kali lipat. Kalau aku bisa mengurutkan harga 10 batu ini semua dengan benar? Hah, kawan. Jangan bermimpi. Wah, urutkan 10 batu semua benar? Di Aruna belum ada satu orang pun yang bisa. Kalau semuanya benar, bagaimana? Kamu pikir kamu punya tembus pandang? Nona Besar Pratama. Orang di sampingmu sombong sekali ya? Orangku kapan? Boleh dikomentari kalian? Ya sudah, kalau tak boleh, tak usah komentar. Ngapain mengancam begitu? Tuan Rian, kalau kau benar, bisa urutkan 10 batu itu, kami akan bayar 1000 kali lipat. Bisa tidak? Tenang. Aku akan mengurutkan harga 10 batu ini dari tinggi ke rendah, semua benar. Lalu dapat bayaran 1000 kali lipat, kan? Ini 22 miliar 500 juta rupiah. Aku pasang semuanya. Ini 22 miliar 500 juta rupiah. Aku pasang semuanya. Tuan Rian, Anda yakin mau pasang semua? Bro, tenang dulu. 10 batu mentah ini. Menebak satu saja benar. Sudah sulit balik modal. Kamu ini, awas, 10 juta rupiahmu bisa hangus percuma.
Semua. Kalau mau cari untung, ikutlah aku pilih batu. Bisa pilih batu sekarang? Silakan. Di depan batu mentah ada nomor. Tuan Rian Wijaya, Anda bisa urutkan sesuka hati. Lihat si bro ini, sungguh-sungguh banget. Jangan-jangan, memang jagoan? Di kasino, orang yang mau kaya mendadak sudah sering kulihat. Ujung-ujungnya tetap kalah. Sampai celana dalam pun habis. 10 juta rupiahnya. Menurutku, bahkan pecikan pun tak ada. Tapi kalau benar, kalau ikut dia taruh, bisa kaya mendadak. Sudahlah, aku ikut. 1 juta, aku ikut. Bodoh. Percaya anak ini kalah sampai celana dalam pun habis. Sudah kupilih. Tinggal 30 detik. Masih ada yang mau taruhan? Kalau tidak, kita persilakan tukang belah batu. Belah batu di sini. Bro, aku ikut pilihanmu. Nomor 7, nomor 5, nomor 3, sebagai 3 teratas. Jangan bohongi aku. Selamat. Tunggu saja. Duit masuk dengan mudah. Sok tahu. Kenapa bisa begini? Batu ini sudah dibelah. Bisa diumumkan hasilnya. Bong, kamu harus bisa diandalkan. Kalau tidak, uang 10 miliar rupiahmu dan 1 miliar rupiahku ini bisa hangus percuma semua. Nilai tertinggi di arena ini adalah nomor 7. Wah, nomor 7, kita menang taruhan. Bong, setidaknya tidak rugi. Tenang saja, masih ada yang lebih seru. Cuma keberuntungan. Sok bangga. Kalau mulutmu tak bisa diam, aku bantu tutup. Peringkat nilai kedua adalah nomor 3. Haha bong. Menang lagi. Kalau yang ketiga adalah batu nomor 5. Maka kita untung 10 kali lipat. Haha. Aduh. Bong, kamu menang lagi. Yang ketiga ini, kalau batu nomor 5, kita untung 10 kali lipat. Sekarang, batu peringkat ketiga. Bisa diumumkan? Peringkat ketiga adalah Nomor 5, nomor 5. nomor 5. Ya, hahaha. Nomor 5, dengar itu. Aku menang. Bayaran 10 kali lipat. Aku menang. Kenapa bisa begini? Arena taruhan batu ini sudah buka 30 tahun. Yang bisa tebak 3 teratas, sangat jarang. Dia mana mungkin menang? Sampai sejauh ini, aku tak salah pilih orang. Bong, hari ini aku harus berterima kasih. Kamu buat uang 1 miliarku. Jadi 10 kali lipat, 10 miliar rupiah. Bos, Rian Wijaya di tempat kita menang 100 juta rupiah. Apa? Rian Wijaya sialan. Aku meremehkannya. Tahan dia di sana, aku segera sampai. Iya. Temanku ini baru bilang bisa tebak 10. Yang keempat mana? Apakah nomor 9? Maaf. Peringkat nilai keempat adalah batu giok mentah. Nomor 1. Bukannya katanya bisa tebak 10 batu? Kok yang keempat langsung meleset? Jangan iri hati. Bisa tebak 10 batu? 3 batu kenapa? Temanku ini paling tidak bawa aku untung 10 kali lipat. Kau bisa? Kau sanggup? Jangan iri hati. Bisa tebak 10 batu? 3 batu kenapa? Temanku ini paling tidak bawa aku untung 10 kali lipat. Kau bisa? Kau sanggup? Kau cuma lagi beruntung saja kan? Kawan. Hari ini aku harus berterima kasih banyak padamu. Kalau ada masalah nanti, cari aku. Aku rela mati untuk membantumu. Rian Wijaya, dengan kemampuanmu, pasti tak mungkin cuma bisa tebak 3 batu teratas itu. Apa kau sengaja? Surya Pratama belum muncul. Aku takut padanya. Sudah terpojok. Aku bertaruh 10 juta. Dengan bayaran 10 kali lipat, bukankah seharusnya aku dapat 100 juta? Memang begitu aturannya. Tapi Tuan, kemenanganmu terlalu besar. Perlu persetujuan bos kami secara langsung. Padahal ini kasino besar. Cuma segini uangnya. Perlu konfirmasi, bos? Ya. Bagaimana kalau bosmu ingkar janji? Ini aturan yang ditetapkan sejak kasino berdiri. Mohon dimaklumi. Kalau aku tak mau memaklumi, Anak buah, Kosongkan tempat. Semua pergi. Ayo kosongkan. Pergi. kalau aku tak mau memaklumi, anak buah. Bubar! Bubar! Semua pergi. Pergi. Cepat. Cepat sekali datangnya. Paman, sebagai bos, arena taruhan batu ini baru datang langsung usir semua pelanggan. Mau bisnis atau tidak?
Keponakan perempuanku jarang datang ke tempatku. Aku harus sambut baik. Bukan begitu? Cukup omong kosong. Aku baru menang judi di sini, dapat 100 juta. Macam mana diteka? 100 juta? Benarkah ada itu? Bos, mereka bohong. Dengar itu, dasar anak kecil. Orang tua mati muda, kurang didik. Berani menipu pamanmu sendiri? Cari mati. Dasar anak kecil. Kau pikir pistol di tanganmu bisa selamatkanmu? Di wilayah Surya Pratama, kekuatan senjata bukan urusanmu. Sepertinya bos Surya hari ini bertekad bulat tak mau mengaku. Kamu tuli? Kalian yang mengarang fakta. Kenapa aku harus mengaku? Lagi pula, bocah brengsek, anakku mati di tanganmu. Hari ini, kau harus mati di sini. Tangkap mereka. Berdiri di tempat. Di wilayahku, kalian pikir bisa berulah? Serang! Aku lihat siapa berani sentuh mereka. Akhirnya datang juga. Aku terlambat. Kamu baik-baik saja? Maya, benar-benar mau lawan aku? Lawan kamu? Kamu pikir siapa dirimu? Kamu, Maya Halim. Kau penguasa bisnis Aruna. Lalu kenapa? Keluarga Pratamaku juga bukan lemah. Lawan aku, tak akan ada hasil baik. Aku Maya Halim bisa sampai hari ini? Kau kira aku takut? Sejak kau kirim orang bunuh aku, kita sudah takkan berdamai. Hari ini, hanya satu dari kita yang bisa keluar hidup. Kau cari mati. Bunuh mereka. Aku lihat siapa yang berani. Gerak lagi. Langsung kuborakin kepalamu. Mundur! Cepat. Bocah, lepas aku. Aku janji, masa lalu dimaafkan. Setelah ini kau akan nikmati. Kekayaan tak ada habisnya. Omong kosong. Kalau kubunuh kau sekarang, aku tetap bisa nikmati. Kekayaan tak ada habisnya. Kamu, Sudahlah. Bicara hal serius. hari ini, aku yang kalah. Mau bunuh atau siksa, terserah kalian. Tapi, Nadia Pratama, sebelum datang ke sini, aku sudah buat surat wasiat. Bahkan jika kalian bunuh aku, tak akan dapat apa-apa. Aduh, kita orang beradab. Tiap hari cuma teriak bunuh-bunuhan. Ngapain sih? Menurut peraturan kasinomu, kalau aku bisa urutkan harga, batu-batu itu dari tertinggi ke terendah, aku berhak dapat bayaran 1000 kali lipat. Betul kan? Kau mau taruhan denganku? Ini satu-satunya kesempatanmu selamat. Tidak mau? Mau taruhan apa? Aku menang 1 miliar di kasinomu. Begini, aku jadikan taruhan. Kalau aku bisa tebak harga semua batu ini dengan tepat, aku dapat 100 miliar. 100 miliar untuk tukar kasinomu. Cukup kan? Omong doang. Intinya, kau tetap ingin aset atas namaku. Surya Pratama. Ini satu-satunya kesempatanmu hidup. Jangan tak tahu diri. Pilih bertaruh atau mati. Kurasa kau sendiri bisa berpikir jernih. Rian Wijaya ini mau tebak harga 10 batu. Sekaligus, itu mimpi kosong. Bertaruh dengannya, kita tak akan rugi sedikit pun. Baik, aku terima taruhanmu. Tapi, aku tambah satu syarat. Kalau kau kalah, tambang Nadia Pratama. Dan wilayahmu di Aruna Selatan. Semua jadi milikku. Setuju? Tenang saja. Aku setuju. Bawa batu yang sudah dilapisi, lapisan pengacau ke sini. Siap. Batu giok mentah berlapis pengacau. Bahkan pakar penilaian terbaik di dunia tak akan bisa mengidentifikasi satu pun. Rian Wijaya, lawan aku, masih terlalu hijau. Ini 10 batu taruhan. Pilih dalam 10 menit. Silakan, Tuan Rian. Rian Wijaya, bahkan jika kamu jago menilai, giok, lalu apa, dengan lapisan pengacau khususku. Dewa pun datang, tak bisa bedakan asli palsu. Tuan Rian, waktumu 10 menit, sebentar lagi habis. Kenapa urutannya belum siap? Sudah aman, Rian Wijaya. Kalau tak bisa lihat, langsung nyerah saja. Surya Pratama. Ganggu Rian lagi, akan kusuruh orang buang kamu ke sungai. Buat buaya. Nanti kalian kalah. Pasti kubuat kalian mati tak utuh. 3, 2, 1,
Waktu habis. Tuan Rian, 10 menit penuh kau gunakan, tapi urutan tak siap juga. Menurut aturan kasino kami, Anda dianggap menyerah. Haha, Rian Wijaya, tak kusangka, sekarang menyesal. Sudah terlambat, karena kamu kalah, sesuai taruhan. Asetmu dan Nadia Pratama jadi milikku. Siapa bilang aku kalah? Lo? 10 menit, tak bisa menyusun. Batu-batu ini, itu bukan kalah. Lalu apa? Sudah kayak gini, masih mau sok keras kepala? Apa ini? Urutan batu ini sudah aku atur. Dari kanan ke kiri, harganya naik, bertahap. Apa ini? Urutan batu ini sudah aku atur. Dari kanan ke kiri, harganya naik bertahap. Omong kosong. Siapa bisa atur urutan? Dalam 10 menit? Tanpa periksa batu? Benar atau tidak ucapan Rian? Kita lihat saat dibelah. Nanti tahu. Baik, Rian. Karena kau keras kepala, hari ini aku sendiri yang belah. Biar kau mati dengan jelas. Rian, kau bilang batu paling kanan. Ini harga terendah, ya? Betul, memang. Ini cuma sampah. Tak ada giok di dalamnya. Besar mulut. Batu ini pakai lapisan pengacau. Buatanku khusus. Tak ada yang bisa nilai akurat. Mulai. Benar tak ada giok. Tak mungkin. Ini pasti kebetulan. Bawa batu kedua. Di dalam ada giok hetian, sebesar kepalan bayi. Nilainya cuma 500 juta. Di antara batu-batu ini, peringkat kedua terendah. Jangan asal ngomong. Aku tak percaya. Belah. Benar. Benar giok hetian. Syukuran kepalan bayi, giok hetian. Nilai pasaran paling 500 juta. Benar sama persis dengan kata Rian tadi. Tak mungkin. Batu-batuku jelas. Batumu kenapa? Batu mentahku bagus. Rian cuma beruntung. Baru 2 yang tepat. Masih ada 8 lagi. Aku tak percaya tiap batu bisa dia tebak. Lanjutkan. Rian, kau kan percaya diri. Batu ketiga bisa kau tebak? Isi apa? Giok jenis air. Ada retak besar 1000. Memang giok jenis air. Kalau tak ada retak, bisa laku puluhan ribu. Sayang sekali. Tak mungkin. Tak ada orang di dunia yang bisa tebak 10 batu. Pasti cuma keberuntungan. Lanjut. Sebesar ibu jari, giok merah jenis air, nilai 5.000. Giok motif bunga biru es lembut, nilai 10.000. Yang terakhir, dan termahal di sini, giok ungu jenis kaca, nilai 8 juta. Giok ungu jenis kaca, warnanya bagus. Aku ambil. Bagaimana mungkin? Harga 10 batu. Tepat semua. Rian, kau manusia atau bukan? Surya, kau kalah. Sesuai kontrak, bayaran 1000 kali lipat. Kalau hari ini, kau tak bisa bayar 100 miliar. Kasino ini jadi milik Rian. Mau merampas. Mimpi saja. Di tempatku ini, aku tak akui kemenanganmu. Tak ada yang tahu. Benar. Lagi pula cuma kita di sini. Kami bunuh kau sekarang. Juga tak ada yang tahu. Kalian... Cukup. Surya, perkataanmu barusan, kami rekam semua. Cukup serahkan rekaman ini ke Tuan Besar Pratama. Dia pasti akan serahkan arena ini pada kami. Kamu kalah, Surya Pratama. Pilih bayar atau mati?
Aku bayar. Aset arena taruhan batu. Kalau dijumlah semua, pasti lebih dari 225 triliun. Aku tanda tangani perjanjian pengalihan sekarang. Bawa dia pergi. Akhirnya semuanya selesai. Apa maksudmu? Masa depanmu? Baru saja dimulai. Ingat yang kubilang dulu. Janji itu berlaku seumur hidup? Nona Maya Halim. Betapa romantisnya. Rian Wijaya, katamu tak ada apa-apa dengan Nona Maya? Tak terjadi apa-apa? Nona besar, aku... Kau milikku. Akan begitu seumur hidup.